Pada malam ke-20, Syahrazad menyiapkan kisah yang lebih memikat. Raja Syahriar, yang sudah terpikat oleh cerita-cerita sebelumnya, dengan penuh antusias menunggu kelanjutan dari petualangan-petualangan baru yang akan dibawakan oleh Syahrazad. Kisah malam ke-20. Kisah putri yang hilang dan ksatria yang berani. Di sebuah kerajaan yang indah, hiduplah seorang raja bernama Sultan Malik yang sangat mencintai putri tunggalnya, Putri Anisa. Putri ini dikenal sebagai gadis yang sangat cantik, cerdas, dan berperilaku baik. Seluruh rakyat menghormatinya, dan para pelamar dari berbagai kerajaan datang silih berganti. Tetapi Putri Anisa belum menemukan pria yang benar-benar mencuri hatinya. Suatu hari, dalam sebuah perayaan besar di kerajaan, bencana tak terduga menimpa. Saat perayaan tengah berlangsung dan semua orang bersukacita, tiba-tiba langit mendung dan angin kencang datang menghantam istana. Dalam sekejap, sebuah makhluk raksasa, seekor jin jahat bernama Ghafur, muncul dari angin tersebut, menerobos ke dalam istana, dan tanpa peringatan menculik Putri Anisa di depan mata semua orang. Kegemparan terjadi di seluruh kerajaan. Raja Sultan Malik sangat terpukul dan berjanji akan memberikan setengah dari kerajaannya serta tangan putrinya bagi siapapun yang berhasil menyelamatkan Anisa. Berita penculikan Putri Anisa menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak ksatria dan pahlawan datang menawarkan bantuan, tetapi tak seorang pun yang berhasil menemukan di mana Ghafur menyembunyikan putri tersebut. Di antara semua ksatria yang datang, ada seorang pemuda sederhana bernama Harith. Dia bukan dari kalangan bangsawan, namun dia dikenal karena keberaniannya dan ketulusan hatinya. Harith memutuskan untuk mencoba nasibnya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan sang putri, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Dengan tekad yang kuat, Harith berangkat mencari jak jin jahat Ghafur. Dia menemui para bijak di berbagai pelosok negeri, bertanya tentang tempat persembunyian jin tersebut. Akhirnya, seorang bijak tua di ujung negeri memberitahu Harith tentang sebuah gunung di ujung dunia yang dihuni oleh jin-jin berbahaya, termasuk Ghafur. Jin Ghafur sangat kuat, kata bijak tua itu. Namun, kelemahannya ada pada sebuah jimat emas yang tergantung di lehernya. Siapapun yang berhasil merebut jimat itu akan mampu mengalahkannya. Berbekal informasi tersebut, Harith melanjutkan perjalanannya menuju gunung di ujung dunia. Dalam perjalanannya, dia melewati hutan gelap padang pasir yang ganas dan bertemu dengan berbagai makhluk ajaib yang memberikan petunjuk serta tantangan. Namun, keberanian dan ketulusan hati Harith selalu membawanya melewati setiap rintangan. Setibanya di gunung tersebut, Harith menemukan istana hitam tempat Ghafur menyembunyikan Putri Anisa. Dengan hati-hati, dia menyelinap masuk ke dalam istana itu. Di dalam, dia melihat Putri Anisa dikurung di sebuah ruangan dengan rantai ajaib yang hanya bisa dilepas dengan sihir jin. Namun, sebelum Harith sempat mendekati sang putri, Ghafur tiba-tiba muncul di hadapannya. Jin itu sangat besar dan menakutkan. Matanya menyala merah dan suaranya bergemuruh seperti guntur. "Kau pikir bisa melawanku, manusia kecil?" kata Ghafur dengan suara mengancam. "Bersiaplah untuk mati." Harith tidak gentar. Dia ingat apa yang dikatakan bijak tua itu, bahwa kelemahan Ghafur ada pada jimat di lehernya. Dengan cepat, Harith menyusun rencana. Dia berpura-pura menyerang Ghafur dengan pedangnya. Namun, pada saat yang tepat, dia melompat ke arah leher jin itu dan meraih jimat emas tersebut. Dengan sekejap, kekuatan Ghafur mulai memudar. Jin yang sebelumnya sangat kuat itu kini tampak lemah dan rapuh. Harith tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menggunakan kekuatan jimat untuk memerintahkan Ghafur membebaskan Putri Anisa dan menghilang dari dunia ini selamanya. Ghafur, yang kini sepenuhnya tak berdaya, tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Harith. Dia membuka rantai ajaib yang mengurung Putri Anisa dan segera menghilang ke dalam kabut. Tak pernah terlihat lagi. Putri Anisa, yang telah menyaksikan keberanian Harith, sangat berterima kasih dan terkesan dengan tindakan heroiknya. Dengan penuh rasa hormat dan kagum, dia berkata, "Harith, engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu." Harith, yang merasa terhormat bisa menyelamatkan sang putri, dengan rendah hati menjawab, "Yang mulia, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kebahagiaan Paduka adalah imbalan terbaik bagi diriku." Harith membawa Putri Anisa kembali ke istana. Ketika Raja Sultan Malik melihat putrinya yang selamat, dia sangat bersyukur dan terharu.
Sesuai dengan janjinya, Sultan menawarkan setengah dari kerajaannya dan tangan Putri Anisa kepada Harith. Namun, Harith yang bijaksana dan rendah hati menolak setengah kerajaan. Yang mulia, aku tidak mencari harta atau kekuasaan. Aku hanya ingin melayani negeri ini dengan baik. Namun, jika Paduka dan Putri berkenan, aku akan sangat terhormat menjadi pendamping Putri Anisa. Raja dan Putri Anisa sangat terkesan dengan kerendahan hati Harith. Mereka dengan senang hati menerima permintaan tersebut, dan Harith serta Putri Anisa menikah dalam sebuah perayaan yang besar, disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan. Setelah menyelesaikan kisah ini, Syahrazad terdiam sejenak, membiarkan Raja Syahryar merenungi cerita tentang keberanian, kerendahan hati, dan ketulusan. Raja Syahryar, yang tampak sangat tersentuh oleh kisah tersebut, berkata, "Syahrazad, kau terus membuatku terpikat dengan cerita-ceritamu yang penuh pelajaran hidup. Besok malam, aku ingin mendengar lebih banyak lagi." Syahrazad tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tentu, Paduka. Esok malam akan kubawakan kisah yang lebih menakjubkan lagi." Demikianlah, malam ke-20 berakhir dengan kisah penuh petualangan dan pelajaran tentang keberanian dan ketulusan. Syahrazad terus memikat hati Raja Syahryar, menjaga nyawanya dengan setiap kisah yang diceritakannya.